Stase keperawatan gerontik, Penkes DM, dan terapi rebusan daun kelor. Daun kelor dan juga air kurang lebih 200 ml untuk merebus daun kelor. Cuci daun kelor sampai bersih. Setelah itu, pisahkan antara daun dan tangkai batang daun. Setelah batang daun dan daun dipisahkan, untuk itu daun kelor siap direbus menggunakan air 200 ml. Masukkan air 200 ml ke dalam panci, serta masukkan juga daun kelor yang sudah dipisahkan dari tangkai dan batang daunnya dalam air. Lalu didihkan air yang udah berisi daun kelor sampai mendidih. Tunggu air mendidih dengan menggunakan api kecil. Setelah air mendidih, matikan kompor dan tunggu sampai air rebusan daun kelor menjadi dingin. Setelah air rebusan mendidih, matikan kompor dan tunggu sampai air rebusan menjadi dingin, lalu saring. Air rebusan daun kelor yang sudah disaring siap untuk diminum 1 kali sehari selama kurang lebih 10 hari. Lah gitu, sebab lah capek di rumah, capek di kedai. Tapi kalau anak tuh jam 4 tuh lah bangun lah. Malam tadi kencing sekali itulah jam 4 tuh lah. Jam 4 tuh lah ya. Tidak ngeluarin obat, Apa? terus tidak ngeluarin obat. Enggak. Kalau restu nanti ada restu kasih tahu gimana biar walaupun dalam obat baca nurunin gula. Nanti nih harus jelasin ya. Bagus tensi ya, 127/64. Itulah kegiatan saya Sehari-hari. Jadi tapi kalau misal ke pasar jalan kaki. jalan kaki. Kata dokter bagus jalan kaki. Jalan kaki, ya. Berapa dibilang? Berapa langkah sehari? Tidak nih berapa lama gitu. Berapa menit. Jangan berhenti kata dia. Asalkan anak ngantar tuh mak enggak. Gak bagus, kalian olahraga. Tapi lagi kuat ya. Bagus dulu ya. 158. Alhamdulillah. Tidak ada minum lagi sebab awi ini. Nggak minum awe lagi. Tidak. Nah, itulah berarti bagus. Awe itu. Awe itulah yang nggak boleh yang gula-gula, yang terlalu manis. Dikurangin ya. Cepat turun. Nah, dari kemarin kan terakhir 282. Nah,
ke 158. Alhamdulillah. Padahal mak lah makan, yang tadi kan lah minum teh. Nah bagus. Gula jagung pula. Kalau bisa pokoknya kalau bisa jangan lah gula-gula biasa lagi. Kalau lah tahu misal kita ada riwayat gula kan. Kadang sudah sholat itu berdoa lah minta sembuhkan penyakit gula ni. Penyakit gula ni sebenarnya bukan kita sembuh mak, tapi yang penting kita pacak kontrol. Ya, itulah kata dokter, galak-galak kontrol sebulan sekali tetap. Yang penting dijaga makanan. Bagus pasti gula. Nah, nanti harus jelasin tentang gula tuh apa mak ya? Udah waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke mak, ini kalau gula darah yang tinggi, nah naik gula darah atau nama orang menyebutnya diabetes biasa kan? Nah itu nama sama juga ada orang nyebutnya kencing manis. Nah penyakit ini pokok tanda tuh pas kalau kita cek gula darah pasti gula darah tinggi lebih dari 200. Nah, itu tanda. Nah sama yang harus mak waspada itu harus hati-hati. Ada 3 macam mak. Ngapa Restu kemarin nanya ke mama sering tidak kencing? Nah kalau lah mulai kencing itu terlalu sering, nah, harus jaga-jaga. Berarti gula naik, atau mak ngerasa barulah minum, lah aus pula, model kering berasa tenggorokan. Nah itu juga tanda-tanda gula naik. Sama sih kok lagi, lo ada misalnya setengah jam makan, lah lapar pula. Padahal barulah makan misal banyak, makan banyak, lah lapar pula setengah jam mak. Buat hati itu juga tanda gula naik. Makan tak boleh kekenyangan. Pokoknya Kalau kenyang tu ada lama dia. Lama dia ya. Nggak ditakar berarti makan. Itu kalau gula tu naik, Kamis jafal. Itulah kata dokter kalau sudah kencing tu cebok, nak ada kain lap. Dikeringin. Ya. Tak boleh basah. Tak boleh basah, tak boleh lembab. Bagian lipatan-lipatan paha ni. Nah, karena itulah nanti cepat gatal karena dia gatal dia. dari gula itulah juga ya. Salah satu faktor resikonya mama ini ada dari orang tua dulu juga gula, tak ada ya. Dan mak lah kena. Nah, itulah jadi memang berarti karena faktor gaya hidup tadi kan mama suka minum awe yang manis-manis. Nah, itu yang harus dikurangi, misal awe, Fanta, Sprite. Fanta tak suah awe itu lah. Nah, itu harus dikurangi mak. Dari situ berarti kan lah tahu kan berarti pas awe dikurangin turun gula kan? Nah, bagus berarti. Sama jangan lupa juga faktor olahraga atau aktivitas. Makanya dokter nyuruh jalan kaki atau apa nama ada aktivitas harian. Nah itu biar untuk menurunkan kadar gula darah juga. Kalau orang kurang gerak dia pasti naik gula. Tuhan hati-hati. Sama kalau misalnya dibiar misal gula darah tinggi terus, takut tadi yang pertama ada muncul gatal-gatal tadi. Banyak mak ni tombol-tombol ni. Kan? Tapi lah tak sembuh lah. Di forward di sini. Hati-hati jangan sampai ada luka. Itu bahayanya kalau orang gula kan. Kalau misalnya ada luka langsung sembuh. Sama takutnya dia lari ke mata juga. Kadang-kadang agak kurang ya. Nah, itu yang harus dijaga, maksudnya jangan sampai kalau misal gula tinggi itu biasanya matanya agak kabur juga orang biasa. Nah, jadi itu hati-hati. Mak ni sudah operasi katarak dua ya. Nah. Oh barulah. Dah lama ya. Tahun. Nah, untuk pencegahan gula tuh, nah pasti makanya emak harus ngatur makan. Ngatur makannya, jangan yang manis-manis, terlalu manis kayak awe tadi. Terus juga jangan lupa misalnya kalau misalnya ada waktu kontrol. Itulah yang pasti ya, kontrol. Jadi
obat itu tidak putus. Heeh. Kan ada obat dari dokter kan biasa kan. Nah itu biar mak kita bisa minum kalau misal mulai ngerasa tidak enak, nah, bisa minum obat gitu kan. Kalau dia tinggi itu sehari nak 3 kali. Tapi kalau anak 2 kali aja lah. Gitu. Benar. Kalau misalnya Nek, ada masa apa nek? Tak ada masa apa lah. nah kalau misalnya juga kalau misalnya nanti pas kontrol, nah itu misalnya dokter ada ngomong misalnya ngecek gula, jangan lupa ingetin dokter, dok aku nak cek gula dok gitu. Yeah. Nah sama timbang berat badannya Ini 56. 56. Nah ada turun tidak dari misalnya Oh lah, rendah 59. Dari 60 lebih mak nih. dari 60 lebih ya, dia ada turun ya. Tapi kan maksudnya selama turun itu tidak ada yang misalnya mudah lelah, mudah dulu badan Ya. ya. Dari itu Mak, ada sebenarnya cara misalnya yang di dekat-dekat kita nih lah, sebenarnya apa nama obat yang pancak mengurang gula. Mak tahu daun kelor ada? Tahu. Nah, daun kelor itu bagus untuk orang gula, direbus. Ya. Nah, banyak manfaat dah nih, saya tunjukin ya. Daun kelor itu. Nah, manfaatnya banyak bagi kesehatan, melawan radikal bebas, terus juga nah kaya serat, kaya antioksidan. Nah antioksidan lah bagus untuk kanoa, Gula. untuk gula. Terus juga nah ada vitamin C, zat besi, vitamin lengkap semua daun kelor. Dan orang kadang-kadang apa ke daun kelor? Tapi daun kelor ni lah langka lah. Ada tapi mak di komplek Komplek. banyak. Masa? Kemarin ku nyari banyak ada. Inilah rendah usah minum mak. Tidak usah minum lagi lah. Pula Kalau- lanjut. ada pula ada kalau misal pas tiba tengah naik, nah itu bisa salah satu misal tengah ada obat, Ya. nah mak baca minum daun kelor. Nah, banyak macam nah dia bilang gini. Nah, rebusan daun kelor penderita diabetes. Nah, bagus untuk nurunin kadar gula darah. Nah, jadi kalau misalnya mak apa nama gampang misalnya obat habis nih tengah di rumah belum sempat kontrol, nah bisa ya cari gue daun kelor rebus. Nah pokoknya yang penting pakai air kira-kira ya segelas apa nama daun itu segenggam, tapi daunnya aja tidak usah batang daunnya. Nah terus direbus sampai mendidih, sampai warna air itu berubah jadi agak kuning hijau. Nah nanti lah minum asal agak-agak dingin baru minum. Gitu lah, gampang sebenarnya mah. Daun kelor nih, bentar. Nah, contoh Ini daun apa? ini rebusan daun kelor. Itulah resu tahun kemarin, resu nyari. Nah, biar baca tunjukin ke mama. Jadi macam inilah air rebusan daun kelor tuh. Nah, jadi kalau misalnya awal kan air putih biasa kan. Nah, kalau kita rebus dia warnanya jadi kayak kuning kehijauan kayak gini. Nah, rasa sepet-sepet. Nah, memang kayak gitu rasanya. Nah, jadi tinggal minum ya sehari sekali aja. Dosa sering-sering minum kayak tuh. Kalau lah tinggi benar. Nah, kalau tinggi benar, pokok dosa jauh-jauh udah nyari ya apa nama nak nyari daun apa segala macam dah daun kelor dia ada. Kadang-kadang kan orang kan di sayur juga ada kan. Nah bisa. Nah kalau misal untuk orang gula tinggal direbus aja kayak air putih lah kayak gitu. Nah kalau apa nama obat yang pasti
terus memang tidak bisa ngasih obat. Iya. Nah, tapi yang pasti mama harus rajin kontrol. Iya, iya. Itulah. Jadi pas kontrol itulah dokter pajak ngasih obat. Nah, Iyalah, sebulan sekali tetaplah tuh. tetap kontrol ya. Ya, kita nak tahu tadi. Sama apa tadi? Minum Oh. AW ya, dikurangin. Tidak agak lah. Kemarin pun Ah. agak kurang lah minum IS. Tidak ada gitu radang benar. Tidak gitu radang benar ya. Ah, Kenapa dia lah turun tu ke? Oh, bisa jadi. Kita tidak ada gitu aus. Haus ya. Hmm. Ma ada nanya ada tentang gula tinggi nih. Apa gitu? Ada tak? Enggak ya, Mbak lah tahu lah ya maksud gula itu macam mana. Apa nama ada gejala tadi lah harus jelasin kan. Kalau misal lah mulai aus terlalu sering, kencingnya banyak, terus juga lapar terus, tuh hati-hati gula. Kadang kalau gula tinggi, wis tua, kan malah tak tahan lagi kencing, nak kencing. Nutuplah kedai. Tengah nutup tu lah dari toko sampai ke rumah ada sampai dikencing. Lah terus dikencing kan. Nah, itulah hati-hati tuh. Tapi mak perhatikan berapa hari ini, agak bisa tahan. Bisa Lah tahan. sampai rumah baru nak kencing. Tapi lama kalau tinggi tu kadang berapa menit sekali lah nak kencing. Anak kencing. Mm-mm. Itulah berarti kelihatan kan Oh. gula turun. Oh, Nah, itulah berarti lah bagus. Mm-mm. Itulah. Obat tapi diminum kan? Minumlah. Minum terus kan? Mm-mm. Oh, iya. Kalau misalnya jadwal kontrol lah. Iya, iya. Jangan sampai putus obatnya. Iya. Iya lah mak. Terus makasih juga lah Mak ya apa nama. Mak makasih lah tulang ngontrol mak nih. Nanti misal ada waktu juga lah, insya Allah nanti terus main lah ke sini, tidak perlu nunggu misal terus tengah apa namanya ada tugas atau praktek atau apa, nanti terus main ke sini. Iyalah. Nanti apa nama ngecek juga misal sempat ya, nanti ngecek gula mama. Terus terima kasih lah dibantu di sini. Ya lah mak, harus mengisi dulu. Iyalah. Makan. Terima kasih lah. Itu. Ya lah mak. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kemarin kan terus nyebut ke Bang Enda, Bang, siapa orang tua yang kira-kira pacak kuan kontrol bangnya kesehatan? Siapa ya tuh? Mama abang lah berapa umur? 60-an tuh. Oh mama abang belet. Ngedak kau ke Tanjung, nget lah nggak ke Tanjung kataku, dekat dari komplek. Yalah, anak kata dia, kau nak tunggu aja, tapi kata gua gi anak lagi begawe lo. Oh iyalah, gua tunggulah anak nanti kita ke rumah. Kalau tangkap mak, anu ada tahu lagi mata ni, tangkap mak orang bang, ngambil duit tanah tu. Itulah, aku kemarin kan ibu Irma enggak. Ada kan tapi mama masa sore ada, mama sore lah pulang lah biasa dari dari kedai kan. Apa nama siang baru mama ke kedai kata tidak ada mama di rumah. Itulah anak ni belanja toko dulu, takut toko tu tutup, jadi belanja dulu. Ini pas habis. Ya, makasih lah ketua. Mudah-mudahan lah hasil. Amin. Doainlah pokoknya anak lancar mak Lancar, sekolah nih. iyalah. Nah, ini ada misal mau baca tentang diabetes itu apa? Nah, bisa baca di sini. Nah, sini pengertian gula darah itu apa, tanda gejalanya apa, misal gula naik. Nah, kita baca di sini ya. Duduk, ambil anak di kedai kan? Iyalah. Bisa. Makasih lah restu. Apa nama pokoknya itulah jaga makanan, pokok sehat-sehat. Umur lah segini bagus. Lagi pacak berjalan ke pasar, lagi jaga kedai. Iyalah anak ni September ni 65. Nah, luar biasa lagi ya. Kata orang ibu ni agak jaga toko, kata dia. Kata orang tu belanja. Alah, biarlah daripada Duduk dah ada aktivitas juga. nambah fikir, nambah naik gula. Mendingan kita ada gawe kan? Sibuk
kan. Iyalah, Yalah mak. iyalah. Sekian video kali ini dan sampai jumpa lagi.